Halo adik-adik manis, berjumpa kembali dengan Nadir, channel berita favorit kalian yang pastinya banyak informasi yang bisa kalian dapatkan di sini. Setelah kita dihebohkan dengan kabar sakitnya Bang Billy Syahputra hingga keromantisan kekasihnya Amanda Manopo datang menjenguk Bang Billy Syahputra dan sukses membuat baper seluruh jagat maya. Kini Amanda Manopo kembali berulah, di mana dia mengabadikan momen keromantisannya bersama Bang Billy Syahputra di Instastory Instagramnya. Sambil mengusap lembut kepala kekasihnya tersebut, Amanda Manopo berpesan kepada Bang Billy Syahputra, "Jangan main trail lagi ya, mancing aja." Gak boleh main trail lagi ya. Gak boleh main trail lagi, gak boleh capek-capek lagi ya. Mancing aja ya. Kalau kita sadari sejak awal Bang Billy Syahputra menggeluti hobi barunya itu, Amanda Manopo agaknya kurang setuju, di mana dia lebih suka kalau kekasihnya tersebut untuk mengisi hiburannya dengan mancing saja. Ya, rutinitas dan jadwal syuting yang padat mungkin jadi alasan Amanda Manopo melarang kekasihnya itu untuk bermain motor trail. Olahraga motor trail emang baik, John. Namun, jika ditunjang dengan tubuh yang kuat serta stamina yang prima. Jika poin itu tidak bisa kita penuhi, dipastikan kelelahan dan hasil buruklah yang kita dapatkan. Nah, John, jangan anggap remeh lagi kelelahan ya. Karena setelah tim Nadir telusuri ke beberapa sumber, banyak loh penyakit berbahaya yang tiba-tiba bisa menyerang di saat tubuh kita lelah. Sebelum lanjut lagi ke videonya, klik subscribe dan like serta juga share video ini agar keluarga dan sahabat tercinta kalian tahu informasi yang sangat berharga ini, John. Penyakit jantung. Saat ini, penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab kematian nomor 1. Penyakit jantung bisa datang bagai petir di siang bolong, karena dapat menyerang secara mendadak tanpa tanda yang khas sebelumnya. Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang terjadi akibat sumbatan pembuluh darah jantung oleh plak aterosklerosis. Plak ini dapat tumbuh akibat berbagai faktor risiko, seperti adanya diabetes, tekanan darah tinggi, dan gangguan kolesterol. Stres fisikis juga dapat mempercepat terjadinya plak ini, John. Jika Anda memiliki plak aterosklerosis dan Anda mengalami kelelahan atau stres psikis yang berat, plak ini dapat pecah dan menyumbat pembuluh darah secara mendadak. Perlu diketahui, penyakit ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti gula darah dan tekanan darah yang tinggi. Jika Anda punya kondisi seperti ini, maka dipastikan jangan paksain diri kalian untuk bekerja ya. Infeksi virus. Jika sedang kelelahan, maka sistem pertahanan tubuh juga dapat turun. Ketika ini terjadi, maka tubuh jadi lebih rentan terkena berbagai infeksi virus. Berbagai gejala yang dapat timbul akibat infeksi virus adalah gejala yang tidak spesifik seperti demam, nyeri otot, dan infeksi tenggorokan. Untuk infeksi virus yang menyebabkan gejala tersebut, istirahatlah secara cukup dan pastikan kalian mengkonsumsi makanan yang bergizi. Depresi. Semua orang rentan terkena stres psikis yang dapat menyebabkan depresi. Bagi Anda pekerja kantoran, tekanan psikis dapat timbul akibat berbagai hal, baik itu karena deadline pekerjaan, kelelahan, tekanan dari atasan, atau hubungan dengan teman sekantor. Hal itulah yang bisa menyebabkan depresi, John. Pekerja yang mengalami stres berlebih cenderung menjalani pola hidup yang tidak sehat, seperti makan berlebihan, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, merokok, dan penyalahgunaan obat-obatan. Jika Anda mulai merasa adanya gejala kehilangan minat, mudah lelah, atau rasa bersalah, maka Anda patut waspada. Segera diskusikan keluhan Anda dengan teman atau keluarga terdekat untuk meringankan beban yang Anda rasakan. Dehidrasi. Kelelahan dapat menyebabkan Anda tidak memperhatikan asupan cairan yang cukup. Padahal, cairan sangatlah penting untuk menjaga kinerja tubuh. Jika kekurangan cairan, maka Anda akan merasa lemah dan tidak berenergi. Dalam jangka panjang, kekurangan cairan dapat menyebabkan kulit kering dan gangguan organ, misalkan ginjal. Pastikan kalian selalu memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Pada tiap orang kebutuhannya berbeda-beda, tergantung jenis kelamin, intensitas aktivitas, dan berat beban. Pria dianjurkan untuk memiliki asupan cairan sebanyak 3,7 liter setiap hari, sedangkan wanita sebanyak 2,7 liter. Anemia. Anemia adalah keadaan sel darah merah berada pada nilai di bawah normal. Seseorang dengan tingkat kesibukan yang tinggi dan kerap merasakan kelelahan juga mungkin punya anemia. Anemia dapat terjadi karena beberapa faktor.
Misalkan kekurangan besi, asupan besi yang cukup didapatkan dari makanan yang bergizi, misalkan daging, ikan, dan telur. Karenanya, meski sedang super sibuk, tapi jangan sampai loh mengabaikan konsumsi makanan yang bergizi. Ada beberapa penyakit yang dapat datang menyertai saat tubuh sedang kelelahan. Dan 5 penyakit yang Nadir sebutkan tadi adalah salah satu di antaranya. Maka dari itu, selalu utamakan kesehatan dan hindari pola hidup yang tidak sehat, seperti merokok. Bekerja keras tentu boleh, John. Cari uang juga boleh, tetapi jangan sampai membuat tubuh atau fisik dan mental sangat lelah yang sampai menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Terima kasih sudah menyimak informasi dari Nadir. Dan seperti biasa, saya Nadir di sini. Sampai berjumpa kembali.